Kita sudah ada dalam bulan Desember dan masuk dalam suasana Natal, dan saya kira sesuatu yang perlu untuk membahas tentang hal ini. Silsilah Yesus itu di dalam Alkitab memang ada dua, dalam Injil Matius dan dalam Injil Lukas. Dan ini sering membuat orang bingung karena dua silsilah Yesus kok bisa berbeda, kelihatannya bertentangan. Dan saya kira pernah dalam satu debat terbuka dengan orang-orang Islam, kalau tidak salah Mas'ud yang menyerang itu, mengapa silsilah Yesus dalam Matius 1 ayat 1-17 dan Lukas 3 23-28 bukan cuma nama-namanya berbeda, tetapi jumlah orangnya berbeda sangat jauh. Matius itu hanya 28 nama, sedangkan dalam Lukas ada 43 nama. Memang kalau kita melihat silsilah itu mulai Abraham sampai Daud cuma dari sepotong itu saja, maka sama. Tapi Lukas melanjutkan bukan sampai Abraham tapi sampai Adam. Itu tidak ada dalam Matius. Jadi karena tidak ada bukan pertentangannya. Tapi dari Daudnya sampai ke Yesus itu dalam Matius dan Lukas ini sangat-sangat berbeda. Mari kita lihat sepintas ya. Saya kira karena teks ini panjang tidak usah dibacakan semuanya. Lukas 3:23 ini silsilah Yesus dalam Injil Lukas ya. Ketika Yesus mulai pekerjaannya dan sebagainya, menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat. Nah, kalau saudara sampai di dalam ayat 31, anak Natan, anak Daud. Nah, kalau Daud ini diteruskan, maka sama saudara ya. Daud, Isai dan sebagainya terus sampai Abraham ini sama. Tapi dari Daud sebelumnya ya kalau dalam urutan ini sebelumnya ya, tapi kalau dalam kronologinya kan Nathan ini anaknya Daud, jadi setelahnya Daud ya, dari Daud sampai ke Yesus itu sini semua beda sama sekali. Ya, Daudnya tok sama, beda. Mari kita lihat Matiusnya untuk melihat perbedaan itu. Matius 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Bahwa Yesus disebut anak Daud, padahal dia keturunan jauh ya. Juga disebut anak Abraham, menunjukkan bahwa kata anak itu bisa berarti cucu, bisa berarti buyut, bisa berarti keturunan. Itu memang cara mereka. Sebaliknya kalau dikatakan bapak itu bisa engkongnya, bisa kongconya, bisa nenek moyangnya. Nah, sekarang saya tunjukkan kalau Abraham memperanakan Ishak dan terusnya sampai Salmon, Boas, Isai, Raja Daud ini sama. Dengan Lukas 3 tadi sama. Tapi coba lihat ini, Daud memperanakan Salomo. Jadi di sini jurusannya beda. Kalau yang tadi Lukas pasal 3 Daud ini anak Nathan, anak Daud. Jadi dari Daud pergi ke Nathan. Tapi yang Matius Daud pergi ke Salomo. Jadi ini jelas-jelas sudah jurusan yang berbeda. Lalu mari kita soroti dua teks ini ya. Matius 1 15b sampai 16. Matius 1 15b sampai 16. Saya ambil dua ini aja semua ya. Kita taruh di sini untuk bisa membandingkan ya.
Lalu kita bandingkan dengan Lukas 3, 23 dan 24. Lukas 3, 23, 24. Ya, jadi kalau dilihat di sini, kita lihat ini saja ya, Matius itu Matan, Yakub, Yusuf ya, dalam Matius ya. Jadi ini Matan, lalu memperanakan Yakub, lalu Yakub memperanakan Yusuf. Ya, yang lalu suami Maria melahirkan Yesus ya. Jadi dalam Matius Matan, Yakub, Yusuf. Ya. Tapi dalam Lukas ini Matat. Hati-hati, banyak beda nama, beda sedikit, bahkan sama tapi orangnya beda. Ya. Matat ini anak Eli. Maaf, ini anak Eli, anak Matat. Ya. Lalu Yusuf ini dikatakan sebagai anak Eli. Ya, jadi dalam Lukas, Matat, ini Eli, Yusuf. Jadi coba bandingkan ini ya. Dalam Matius dan dalam Lukas. Dalam Lukas ini Matat punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Yusuf kawin dengan Maria. Nah, dalam Lukas yang punya anak ini Matat punya anak Eli dan Eli punya anak Yusuf. Jadi bapaknya Yusuf ini siapa, saudara? Kalau menurut Matius, bapaknya Yusuf ini Yakub. Kalau menurut Lukas, bapaknya Yusuf ini Eli. Ingat ya, jangan dikacau balaukan dengan Yusuf, Yakub, Ishak dan sebagainya dalam perjanjian lama ya. Ini nama saja sama tapi tidak ada urusannya dengan Yusuf, Yakub, Ishak dan sebagainya dalam PL itu. Jadi saudara, sekarang sebetulnya Yusuf itu anaknya siapa? Di sini saja Matius dan Lukas kayaknya kontradiksi. Kalau menurut Lukas anak Eli. Tapi kalau menurut Matius anak Yakub. Nah, lalu yang benar siapa? Ini kelihatan kontradiksi kan? Dan saudara, Alkitab yang kontradiksi ini dengan gampang diserang orang yang anti Kristen dan dikatakan Alkitabmu amburadul, sudah buangan sajalah. Jadi kita harus bisa mengharmoniskan. Dan saudara, di sini saya ingin memberikan dua cara untuk mengharmoniskan kedua bagian ini ya, atau kedua silsilah ini. Cara pertama ini bapak-bapak gereja dimulai dengan seorang yang bernama Africanus pada tahun 220 Masehi. Mengharmoniskan perbedaan ini dengan cara sebagai berikut. Terus terang saya tidak tahu dari mana dia dapatkan ini. Tapi pokoknya teorinya berbunyi seperti ini. Tadi kan ada nama Matan dan ada nama Matat ya. Nah, dia katakan Matan itu kawin dengan seorang yang namanya Esta. Ya, Matat kawin dengan seorang perempuan bernama Esta. Lalu dia punya anak yang namanya Yakub. Ini Yakub. Ya. Setelah Matan mati, Esta kawin lagi dengan orang yang namanya Matat. Dan punya anak yang namanya Eli di sini nih. Jadi Yakub dan Eli ini setengah saudara. Mamanya sama, papanya beda. Nah, Eli ini lalu kawin dengan seorang perempuan. Tapi belum punya anak. Elinya mati. Dan tradisi pada saat itu kalau seorang perempuan ditinggal mati suaminya tanpa punya anak, maka saudaranya diharuskan menikahi untuk memberikan anak untuk perempuan ini. Jadi nanti anaknya bukan anaknya dia, nanti anaknya perempuan ini dan ini. Ya.
secara darah anaknya Yakub nanti, tapi secara sah atau legal hukum anaknya perempuan ini dan Eli. Ya, jadi Eli mati sebelum istrinya mendapat anak. Lalu Yakub menikahi perempuan ini untuk menghasilkan anak, lalu mendapatkan anak yang namanya Yusuf. Jadi Yusuf itu adalah anak sah, ya. Secara hukum dia anak dari Yakub. Secara sah, legal. Ini Yusuf. Tapi secara darah dia anak dari Eli. Jadi Yusuf ini anak sah dari Eli. Hukum anak Eli. Tapi kalau darah dia anak Yakub. Jadi cocok kalau pakai teori ini. Karena dalam Matius dikatakan Yakub memperanakkan Yusuf. Sedangkan dalam Lukas dikatakan Yusuf anak Eli. Anak sah dari Eli, hukum. Tapi kalau memperanakkan, Yakub yang memperanakkan. Ya. Jadi ini teori pertama. Jadi menurut penafsiran pertama ini, silsilah Yesus dalam Matius maupun Lukas sama-sama mengambil jalur Yusuf. Ini membuat saya tidak bisa menerima teori ini. Ya, kenapa kok diambil dua-duanya dari jalur Yusuf, ini tidak masuk akal. Ya, tapi inilah teori ini. Sama-sama jalur Yusuf, tapi Lukas mengambil jalur yang sah secara hukum, secara legal. Sedangkan Matius mengambil jalur yang sebenarnya atau secara darah. Kan saudara, penafsiran atau pengharmonisan yang kedua mengatakan bahwa Matius menuliskan silsilah Yesus dari pihak Yusuf. Sedangkan Lukas menuliskan silsilah Yesus dari pihak Maria. Jadi beda dengan yang tadi ya. Jadi saudara, Yakub adalah ayah Yusuf. Matius 1:16. Sedangkan Eli itu ayah Maria. Lukas 3:23. Coba kita lihat lagi ya jalurnya tadi ya. Matan, Yakub, Yusuf. Yang di sini Matan, Eli, Maria. Lalu Yusuf kawin dengan Maria melahirkan Yesus. Tapi Yusuf bukan bapak sesungguhnya, hanya bapak sah ya. Nah, tapi untuk bisa mencapai ini ada dua penafsiran yang ditempuh tentang Lukas 3:23 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, yang saya ingin soroti, Yesus ya, adalah anak Yusuf, anak Eli. Ini bisa dua cara membaca ini atau menafsirkan ini. Sudah pertama poin A ya, kata-kata anak Eli dalam Lukas 3:23 ditujukan kepada Yusuf dan diartikan sebagai menantu Eli. Ya, saya cuplik hanya bagian ininya saja ya. Saya masukkan di sini. Jadi coba lihat anak Eli diarahkan, di sini ya. Anak Eli menunjuk pada Yusuf. Yusuf itu anak Eli, tapi diartikan sebagai menantu Eli. Nah, saudara kok sakarepe dhewe anak diartikan menantu? Saudara, itu bukan sakarepe dhewe, itu ada dasar Alkitabnya ya. Menafsirkan kata anak sebagai menantu bukan sesuatu yang aneh. Ditinjau dari sudut Alkitab, dan ini kita menafsirkan berdasarkan Alkitab. Kita menggunakan ayat Alkitab yang lain untuk menunjukkan bahwa penafsiran seperti ini sah. Ya, mari kita lihat Rut 1:11 sampai dengan 13. Rut 1:11 sampai dengan 13.
Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Dia berkata kepada kedua menantu perempuannya, yaitu Ruth dan Orpa, ya. Kita baca lanjutannya, pulanglah anak-anakku, pergilah sebab aku sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Dan seterusnya sampai ayat 13, ya. Lalu disebutkan lagi, janganlah kiranya demikian anak-anakku. Jadi dalam 3 ayat ini dia berulang kali menyebut Ruth dan Orpa yang adalah menantunya, dia sebut sebagai anak-anakku. Ya, kalau saudara melihat dalam terjemahan NIV, my daughters, RSV, my daughters, King James, my daughters. Sebetulnya my daughter-in-law kalau memang mau ngomong dalam bahasa Inggris, tapi semua ya, NASB, my daughters. Dan kalau saudara mau melihat di dalam ini ya, ini saya plugin tanya, my daughter, but mana kata itu? Bentar saya lihat. Ini ya. Jadi memang bentuk jamak karena 2 orang, tapi ini memang artinya daughter. Jadi bukan menantu. Berarti kata daughter atau anak perempuan itu bisa diartikan menantu perempuan. Ini penggunaan dalam Alkitab. Jadi ini sesuatu yang sah. Kalau Yusuf ini sekalipun disebut anak Eli, tapi diartikan sebagai menantu. Ya, jadi ada dasar Alkitabnya, ini bukan asal ngawur. Ya, jadi ini memungkinkan, poin A. Sekarang poin B. Anak Eli dalam Lukas 3:23 ditujukan bukan kepada Yusuf seperti di sini. Tapi lihat ke sini. Gambarnya ini, anak Eli bukan ke Yusuf, tapi ditujukan kepada dia, Yesus. Ya, jadi anak Eli dalam Lukas 3:23 ditujukan kepada ia atau Yesus. Dan ia, Yesus, anak Eli, kata anak diartikan cucu. Nah, tadi sudah saya katakan, Yesus bisa disebutkan sebagai anak Daud, anak Abraham. Jadi kata anak bisa berarti cucu, buyut, keturunan, bisa. Cucu, tidak masalah. Kata bapak sebaliknya. Bisa bapak, bisa engkongnya, bisa kongconya, bisa nenek moyangnya. Itu sesuatu yang umum di sana. Nah, sekarang saya lanjutkan. Menafsirkan kata anak sebagai cucu bukan sesuatu yang aneh dalam Alkitab. Istilah anak sering menunjuk kepada keturunan. Dan istilah bapak atau ibu seringkali menunjuk kepada nenek moyang. Nah, sekarang saya berikan contoh ya, bahwa hal seperti ini sering terjadi, terlihat dari, sebetulnya tadi sudah saya tunjukkan anak Daud ya, tapi sekarang ada contoh yang lain. Pertama Kejadian 46 ayat 16 sampai 18, di mana ada 3 generasi dalam Alkitab Indonesia disebut keturunan Silpa. Mari kita lihat Kejadian 46 ayat 16. Kejadian 46 ayat 16. Ya, kalau dibaca anak-anak Gad ialah ini. Lalu kita lihat terus anak-anak Asher ialah ini. Dan anak Beria ialah ini. Itulah keturunan Silpa. Itu terjemahan kita, saudara ya. Keturunan. Tapi coba lihat terjemahan dari King James. These are the sons of Silpa.
RSV, these are the sons of Silpah. NIV, these were the children born to Jacob by Silpah. NASB, these are the sons of Silpah. Jadi Indonesia menerjemahkan keturunan itu bukan hurufiah. Hurufiahnya sebetulnya sons of Silpah. Putra-putra atau anak-anak laki-laki Silpah. Padahal 3 generasi. Sekarang contoh kedua. 2 Tawarikh 28 ayat 1. Daud disebut bapak leluhur Ahaz. 2 Tawarikh 28 ayat 1. Ini Ahaz berumur 22 tahun dan sebagainya ya. Ini cerita tentang Ahaz ya. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti seperti Daud, bapak leluhurnya. Nah, terjemahan kita bapak leluhurnya itu bukan hurufiah. Coba lihat terjemahan King James, like David his father. Terjemahan RSV, like his father David. Lalu ini juga NIV, unlike David his father. NASB, David his father. Jadi semua menggunakan father. Kalau melihat, nah ini bahasa Ibraninya juga menggunakan kata father. Tapi memang Af itu hurufiahnya father, tapi bisa diterjemahkan forefather atau ancestor, nenek moyang. Ya, kalau saudara mau lihat di sebelah sini bisa terjemahkan grandfather, ya, ini ancestor, forefather. Jadi itu memang cara mereka. Jadi kalau kita mengatakan anak sebagai cucu, itu bukan menafsir sesukanya sendiri. Jelas ada dasar Alkitabnya yang memang bisa membenarkan penafsiran seperti itu. Nah, di samping itu ada dukungan sebagai berikut terhadap penafsiran ini. Kalau Lukas 3, 23-28 ini dilihat dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, maka akan terlihat bahwa semua nama didahului oleh kata Yunani itu, yang kalau mau diterjemahkan of the, ini definite article ya. Tapi dalam genitif, jadi of the. Nah, semua nama didahului dengan kata to ini, kecuali nama Yusuf. Coba kita lihat Lukas 3, 23-28. Ini mulai ada kata to itu ya. Sekarang kalau kita loncat ke 20 terus sambungannya ya. Maka ini semua nama ada to-nya. To. Nah, tapi kalau kita loncat ke 38 ya. Ini to, enos, to, set ya. Lalu to Adam, to TU. Oh, yang tidak ada itu yang 23, coba lihat. Yusuf ya. Son of Yusuf ini apa? Ini Yusuf ya. Nah ini tidak ada tuh di sini. Ya. Jadi yang Billy ini ada tuh di sini. Tapi yang Yusuf di depannya tidak ada tuh. Ya. Jadi terlihat semua nama didahului oleh kata Yunani to, suatu definite article dalam bentuk genitif, kecuali nama Yusuf. Nah, mengapa ada perbedaan itu?
Ini tafsiran dari Bible Commentary. Absennya kata to ini jelas menempatkan nama Yusuf dalam posisi yang khusus dalam deretan nama-nama itu. Dan memimpin kami untuk menganggap bahwa silsilah itu bukanlah dari Yusuf tetapi dari Eli. Jadi ayat 23 seharusnya berbunyi dan Yesus kurung buka, ya titik-titik dulu, kurung buka, dianggap sebagai anak Yusuf, kurung tutup. Dan setelah tanda kurung maka mata rantai yang pertama dalam rantai itu adalah Yesus, pewaris dan cucu, dalam arti itu anak Eli. Lalu beberapa terjemahan Lukas 3:23 yang mendukung penafsiran ini atau tafsirannya. Ini Lenski, dan ia sendiri Yesus ketika sedang memulai berusia kira-kira 30 tahun adalah anak, kurung buka, dianggap dari Yusuf, dari Eli, dan terusnya. Gredanus, dan ia sendiri Yesus ketika ia mulai berusia kira-kira 30 tahun merupakan anak dianggap dari Yusuf, dari Eli, Berkeley Version. Yesus sendiri dianggap sebagai anak Yusuf. Mulai pelayanannya pada usia kira-kira 30 tahun adalah keturunan dari Eli. Benjamin Nixon. Jadi ini semua terjemahannya, bukan tafsirannya. Yesus sendiri dianggap sebagai anak Yusuf berusia kira-kira 30 tahun ketika ia mulai dalam kurung pelayanannya adalah anak dari Eli. Saudara, ada beberapa saya sudah memberikan dua tafsiran. Yang pertama yang Bapak Gereja ini ya. Lalu yang kedua ini yang mengatakan kalau Matius itu sudut Yusuf, kalau Lukas sudut Maria. Tapi ini ada dua cara. Jadi total sebetulnya 3 tafsiran. Ya. Nah, kalau dipertanyakan mana yang benar dari penjelasan-penjelasan ini, maka jujur saja tidak bisa dipastikan secara mutlak. Tapi ini tidak perlu membuat kita kecewa atau kecil hati. Karena sekalipun tidak bisa dipastikan secara mutlak. Tapi yang penting adalah bahwa kita sudah melihat adanya kemungkinan bahwa kedua bagian atau kedua silsilah yang kelihatannya berbeda atau bahkan bertentangan itu ternyata bisa diharmoniskan sehingga tidak harus bertentangan. Tidak harus bertentangan, cukup. Kita tidak punya kewajiban untuk menjelaskan yang pasti yang mana. Pokoknya dijelaskan sehingga tidak harus bertentangan, cukup. Ini kata-kata John Murray, seorang ahli teologi juga penafsir reform. Seringkali sekalipun kita tidak bisa menunjukkan keharmonisan kitab suci, kita bisa menunjukkan bahwa di sana tidak harus terjadi kontradiksi. Nah cukup, kita sudah bisa menunjukkan di situ tidak harus kontradiksi, cukup. Nah, tapi tetap biarpun tidak bisa pasti dari mana 3 tafsiran itu yang paling benar ya. Saya sendiri condong pada penafsiran yang kedua, poin B. Ya. Kenapa saya condong pada itu? Jadi yang bagian paling akhir ya. Itu yang saya condong terhadapnya. Ada beberapa alasannya. Poin A. Dalam Lukas 3:23. Lukas sudah menyatakan bahwa Yesus adalah anak Yusuf menurut anggapan orang. Jadi jelas dia sebetulnya berkata Yesus bukan anak Yusuf. Sebetulnya secara darah. Karena itu adalah sesuatu yang aneh kalau dia lalu memberikan silsilah Yesus melalui Yusuf. Dia katakan menurut anggapan orang berarti bukan anak Yusuf. Tapi silsilahnya dikasih melalui Yusuf, ini aneh. Jauh lebih cocok kalau dia memberikan silsilah itu melalui Maria. Jadi ini argumentasi pertama saya. Kedua, Matius menekankan Yesus sebagai raja. Kalau saudara mau melihat eksposisi Matius saya pada bagian awal saya menjelaskan itu.
Matius menekankan Yesus sebagai raja, Markus Yesus sebagai hamba, Lukas Yesus sebagai manusia, dan Yohanes Yesus sebagai Allah atau anak Allah. Nah, karena Matius menekankan Yesus sebagai raja, maka dia menuliskan silsilah Yesus dari sudut ayahnya, ayah tanda petik. Karena raja ditulis silsilahnya dari sudut mamanya itu aneh. Tapi Lukas menekankan Yesus sebagai manusia. Dan sebagai manusia, Yesus bukan anak Yusuf, tapi anak Maria. Karena itu Lukas menuliskan silsilah Yesus dari sudut Maria. Sekarang argumentasi ketiga, dukungan kitab Talmud. Orang Yahudi punya kitab yang disebut Talmud. Kata Talmud dalam bahasa Ibrani berarti instruction atau instruksi yang berasal dari akar kata lamat yang berarti to learn atau belajar. Talmud merupakan kumpulan tulisan-tulisan yang berisikan hukum-hukum Yahudi. Perhatikan ya, baik hukum negara maupun hukum agama. Dan Talmud ini terdiri dua bagian, yaitu yang disebut Mishnah, itu teksnya, dan Gemara, penafsirannya. Dan penafsiran Yahudi tentang hukum-hukum Yahudi itu kacau balau, tidak karu-karuan. Ya saudara, Talmud maupun Mishnah ini kitab-kitab Yahudi jangan terlalu dipercaya saudara ya. Kadang-kadang saja bisa dipercaya, tetapi ada banyak bagian yang sesat. Karena itu kalau saudara barusan melihat perdebatan saya dan Isra melawan Christian Sugiarto dan Teguh Hendarto, mereka menggunakan Talmud dan Mishnah, lalu saya bilang saya tidak peduli. Dan Teguh Hendartonya mengatakan itu sebagai provokasi. Saya tidak peduli, dia mau anggap provokasi, bagi saya dia yang provokasi. Nah jawabannya pakai Talmud dan Mishnah dan sebagainya, bukan pakai Alkitab, saya suruh peduli. Nah, tapi saudara, dan dalam kitab Talmud ini, Maria disebutkan sebagai the daughter of Heli atau anak perempuan Eli. Jadi Eli dalam bahasa Inggrisnya disebutkan sebagai Heli ya. Terjemahan Indonesia sebutkan Eli. Biarpun ini sesat, kadang-kadang bisa memungkinkan benar. Tapi tetap memang ini tidak bisa dimutlakan. Tapi karena argumentasi ada yang banyak, yang lain, maka ini saya tambahkan. Ya. Jadi kalau mau bicara soal Talmud, Mishnah dan sebagainya, saya tidak percaya sebetulnya otoritas dari kitab Talmud. Dalam banyak hal, Talmud, Mishnah dan sebagainya sesatnya tidak karu-karuan. Jadi hati-hati dengan pendeta pengkhotbah manapun, khususnya dalam kalangan Yahweisme dan juga yang mesianik dan sebagainya. Mereka bolak-balik pakai Talmud dan Mishnah dan sebagainya. Kitab-kitab Yahudi dipakai. Dan saudara, itu bukan Alkitab, itu sangat sering bertentangan frontal dengan Alkitab. Jadi hati-hati dengan kitab itu. Jadi kalau saya gunakan di sini, tidak berarti saya percaya pada otoritas kitab Talmud. Tambahkan saja ini jemaatnya. Sekarang saudara, poin D, argumentasi keempat. Matius menceritakan peristiwa kelahiran Yesus seluruhnya itu ya, dengan menyoroti Yusuf. Ya, coba kita lihat dalam Matius ya. Terus sorotannya Yusuf. Mari kita mulai Matius ya. Matius pasal 1. Silsilahnya tidak perlu disoroti. Nah, mulai ayat 18. Memang Maria bertunangan dengan Yusuf, dia mengandung dan sebagainya. Tapi yang jadi penekanan di sini Yusuf suaminya tidak mau mencerai, tidak mau mencemarkan, dia mau menceraikan dengan diam-diam. Lalu malaikat Tuhannya juga muncul dalam mimpi kepada Yusuf, suruh ngambil Maria sebagai istri dan sebagainya. Semuanya sesudah bangun dari tidurnya, ayat 24, Yusuf berbuat, dia mengambil Maria sebagai istrinya, tidak bertubuh sampai melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yusuf menamakan dia Yesus. Lalu masuk Matius pasal 2.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem dan sebagainya, orang Majusnya datang. Ya, ini bicara orang Majus. Lalu setelah orang Majusnya pergi pulang ya, ayat 13. Setelah orang Majus berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Tidak kepada Maria, kepada Yusuf. Ya. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan sebagainya. Ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu beserta ibunya malam 7 dan menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Lalu kita lihat ayat 19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambil anak itu dan sebagainya. Ya, diberitahu kalau Herodes sudah mati. Ayat 21, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tapi setelah didengarnya bahwa Archelaus yang menggantikan ternyata juga jahat, menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya, jadi ia di sini Yusuf. Pasal 3 saya kira sudah bicara Yohanes Pembaptis ya. Tapi pasal 1 mulai dengan ayat 18 sampai pasal 2 selesai, jelas sekali penyorotannya dari sudut Yusuf. Nah, sekarang bagaimana kalau Lukas? Lukas menceritakan kelahiran Yesus dengan menyoroti Maria. Kita baca Lukas pasal 1 mulai ayat 26 sampai dengan 38. Lukas 1. Tadi malaikatnya datang kepada Yusuf dalam mimpi ya. Ini kita baca mulai ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ini bukan mimpi. Betul-betul malaikatnya datang kepada perawan Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Yusufnya di mana tidak tahu. Tidak dibicarakan, tidak diceritakan. Ya. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya dan sebagainya. Saya baca terus, ini tidak ada bicara Yusuf apapun. Semuanya bicara berkenaan dengan Maria. Ya, lihat ke ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku hamba Tuhan dan sebagainya. Lalu masih diteruskan ayat 39-nya, berangkatlah Maria lalu pergi ke Yehuda. Apakah berangkatnya tidak pakai Yusuf? Rasa-rasanya kok tidak mungkin. Tapi Yusufnya tidak diceritakan. Di situ dia masuk ke rumah Zakaria, memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya. Ya. Lalu berseru, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Tidak ada Yusufnya diberkati, saudara. Ini Marianya laki-laki. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Maria lagi. Ya, lalu ayat 46, kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan terusnya. Lalu ini kata-kata Maria berhenti sampai di sini, ayat 55. Lalu dilanjutkan 56, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet. Yusufnya ikut atau tidak tahu. Lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, sekarang diceritakan Elisabetnya punya anak dan sebagainya. Ya, tidak ada masalah dengan hal itu. Ini terus Elisabet punya anak dan sebagainya. Nah, kita masuk pasal 2. Nah, ini Maria melahirkan Yesus. Memang di sini ada Yusuf ya, tapi tetap kalau saya perhatikan
Kita baca mulai ayat 4 ya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampen dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kalau menceritakan gembala dan sebagainya, lalu gembala-gembala cari ya. Lalu ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Maria disebutkan dulu, baru Yusuf, bahkan baru bayi itu. Ya. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan anak itu kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu pada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya dan merenungkannya. Tidak ada diceritakan Yusuf, Maria. Saya lanjutkan, gembalanya kembali dan sebagainya. Lalu ayat 21, ketika genap 8 hari ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ya, jadi saya kira di sini kelihatan bahwa kalau dalam sudut Injil Lukas ini maka ditekankan Maria, Maria, Maria. Yang Matius, Yusuf, Yusuf, Yusuf. Jadi sangat sesuai berdasarkan konteksnya. Kalau dalam penulisan silsilah Yesus, Matius yang nyoroti Yusuf terus, ia menuliskan silsilahnya dari pihak Yusuf. Lukas yang nyoroti Maria terus, menuliskan silsilahnya dari pihak Maria. Ini cocok. Jadi penafsiran ini sesuai dengan konteks. Ini menurut saya argumentasi yang sangat kuat. Sekarang poin E. Matius menuliskan Injilnya untuk orang Yahudi. Sehingga ia menuliskan silsilah Yesus hanya sampai Abraham. Kepada siapa janji Tuhan tentang bangsa Israel pertama kalinya diberikan. Kalau diteruskan, tidak terlalu ada urusannya dengan Yahudi. Tapi Lukas menulis untuk orang non-Yahudi. Dan karena itu ia meneruskan silsilah Yesus sampai Adam. Untuk menunjukkan bahwa Yesus betul-betul termasuk dalam umat manusia. Karena ia juga keturunan Adam. Sekarang kalau ternyata silsilah yang Lukas tuliskan itu silsilah dari sudut Yusuf. Yang sebetulnya bukan bapak jasmani dari Yesus. Maka semua ini sia-sia. Dengan silsilah ini dia tidak bisa menunjukkan bahwa Yesus betul-betul adalah keturunan Adam. Nah memang terhadap penafsiran yang saya terima ini ada keberatan. Dan saya ingin berikan keberatannya sekaligus dengan jawabannya. Pertama, tidak ada orang yang membuat silsilah dari sudut ibunya. Saya berikan jawab, ini gampang dijawabnya. Perlu diingat bahwa ini adalah kasus khusus. Karena Yesus memang tidak punya bapak dunia atau bapak jasmani. Kalau orang yang lain semua punya mama jasmani dan papa jasmani. Yesus dia punya cuma mama secara jasmani, dia tidak punya papa jasmani. Bapak rohani ya Allah Bapak. Tapi bapak jasmani atau dunia tidak punya. Dan karena itu tidak aneh bahwa untuk Yesus lalu dibuatkan silsilah dari sudut ibunya. Tetap nanti ada silsilah dari bapaknya, kan itu bapak yang sah, legal. Sekarang keberatannya kedua. Kalau memang Lukas 3, 23-28 adalah silsilah Yesus melalui Maria. Mengapa nama Maria tidak ada dalam silsilah? Ini cuma jawaban yang saya katakan mungkin.
Mungkin Lukas tidak mau memasukkan nama perempuan, karena hal ini memang tidak lazim. Dalam Matius ada nama beberapa perempuan, Rahab, Rut, dan sebagainya. Itu sangat tidak lazim sebetulnya. Matius mau, Lukasnya tidak mau. Nah, masih ada satu pertanyaan lagi yang perlu dibahas tentang silsilah Yesus dalam Matius dan Lukas ini. Mengapa kitab suci itu kok tidak secara jelas atau secara terang-terangan saja mengatakan bahwa Matius menuliskan silsilah Yesus dari sudut Yusuf dan Lukas menuliskan silsilah Yesus dari sudut Maria? Kok tidak mau ditulis yang jelas sehingga tidak ada kebingungan, tidak ada serangan apapun? Terus terang saudara ya, Alkitab itu sering secara sengaja menulis secara tidak jelas. Jangan heran, mari kita berikan atau kita baca ya teks ini yang menjadi jawaban saya. Jadi setelah pertanyaan ini saya memberikan jawaban dalam 2 Petrus 3:16b. Petrus itu berkata, dalam surat-suratnya itu Paulus, itu ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudara, terjemahan ini agak tidak pas ya dalam terjemahan Indonesia. 2 Petrus 3:16. Mari kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Kita baca mulai ayat 15. Supaya melihat kalau yang dibicarakan adalah Paulus ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, berarti nyata ini Paulus, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, nah ini perhatikan ya, ini kacau balau semua terjemahannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ini terjemahannya salah sebetulnya. Karena itu mari kita baca dalam terjemahan King James ya. As also in all his epistles, speaking in them of these things in which are some things hard to be understood, sukar untuk dimengerti, but they that are unlearned and unstable tidak stabil, bukan tidak teguh ya. Tidak stabil itu plan goyang. Sebetulnya ini menunjukkan pada orang yang bukan beriman. Nah, lalu yang bagian terakhir sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Perhatikan di sini. As they do also the other scriptures unto their own destruction. Seperti yang juga mereka lakukan terhadap kitab suci yang lain. Jadi tulisan-tulisan Paulus itu oleh Petrus disebut sebagai kitab suci. Lalu kitab suci yang lain, ya sisa seluruh kitab suci, saudara. Selain tulisan-tulisan Petrus. Selain tulisan-tulisan Paulus. Jadi orang-orang yang tidak terpelajar ini dan yang imannya tidak stabil, kalau RSV ignorant, tidak mengerti, juga unstable, ya ini juga NASB ignorant, unstable, lalu NASB untaught, tidak diajar, unstable,
Ini semua menunjuk pada orang-orang yang tidak beriman sebetulnya. Orang-orang Kristen-Kristenan, Kristen KTP, seperti itu. Mereka dikasih hal-hal yang sukar. Supaya mereka memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Jadi itu arti dari bagian ini sebetulnya. Ya, saya berikan penjelasan yang lebih terperinci ya. Poin A yang dimaksud dengan surat-suratnya adalah surat-surat Paulus. Lihat 2 Petrus 3:15 sudah bisa melihat kata Paulus tadi ya. Sudah saya baca tadi. Lalu poin B, kata-kata orang-orang yang tidak memahaminya diterjemahkan ignorant. Ignorant itu bisa tidak tahu, bisa bodoh. Oleh NIV. Diterjemahkan untaught, tidak diajar oleh NASB. Ini tidak menunjuk pada orang yang tidak mengerti firman tapi rindu untuk mengerti. Tidak. Tetapi menunjuk pada orang yang sekalipun tidak mengerti tapi tidak mau belajar. Atau mungkin juga ini menunjuk pada orang yang tidak mengerti hermeneutics tapi sok pintar dalam menafsirkan kitab suci. Lalu poin C. Kata-kata yang tidak teguh imannya diterjemahkan unstable people, orang-orang yang tidak stabil oleh NIV. Dan diterjemahkan the unstable, orang yang tidak stabil oleh NASB. Jadi kata iman ini sebetulnya tidak ada. Perhatikan itu ya. Kata iman itu sebetulnya tidak ada. Dan karena itu bagian ini menunjuk bukan kepada orang yang imannya lemah atau kurang kuat. Tetapi menunjuk kepada orang yang mudah berubah-ubah pandangannya. Sebentar ikut pandangan A atau agama A atau aliran A, sebentar ikut agama B, pandangan B, aliran B, dan seterusnya. Ini jelas nggak Kristen. Sekarang poin D, kata-kata tulisan-tulisan yang lain diterjemahkan the other scriptures, kitab suci yang lain oleh NIV. Dan the rest of the scriptures, sisa kitab suci oleh NASB. Dan maksudnya adalah bagian-bagian kitab suci yang lain selain tulisan Paulus. Jadi mencakup PL, mencakup PB, yang sudah ada pokoknya. Pokoknya selain tulisan Paulus. Tapi jelas Petrus mengakui tulisan Paulus itu sebagai scripture, sebagai kitab suci. Dan ayat ini perlu kita gunakan kalau kita menghadapi orang Islam yang menganggap Paulus itu rasul palsu. Kalau Paulus rasul palsu, Petrus kok bisa akui surat-surat Paulus sebagai scriptures, kitab suci? Dari mana? Petrus jelas mengakui Paulus betul-betul rasul asli. Bahkan tulisan-tulisannya adalah kitab suci atau firman Tuhan. Sekarang poin E. Jadi 2 Petrus 3:16 ini menunjukkan bahwa bagian-bagian yang sukar dalam kitab suci atau tulisan Paulus itu ada. Supaya orang yang bodoh dan tidak mau belajar kitab suci dengan serius tersesat. Mereka putar balikkan, menyesatkan diri sendiri, membinasakan diri sendiri. Kalau dilihat seperti ini saudara, memang saya percaya bahwa dalam Alkitab itu ada banyak bagian yang sebetulnya Tuhan bisa membuat lebih jelas. Tapi sengaja dibikin sukar. Tidak selalu Tuhan ngajar dengan jelas. Kadang-kadang ada sangat jelas. Tidak bisa disalah mengerti kecuali orangnya memang gila. Tapi kadang-kadang ada bagian yang memang sukar. Dan itu disengaja ada dalam Alkitab. Tuhan tidak bisa menggampangkan? Bisa. Tapi dia memang mau pasang itu katakanlah semacam jebakan.
jebakan itu tidak akan menjebak orang-orang yang serius belajar Alkitab. Mereka akan banding-bandingkan dengan seluruh Alkitab, menafsir dengan hermeneutik yang sehat. Mereka pasti akan mengerti secara benar. Kalaupun mengerti salah, tidak sampai sesat. Tapi orang-orang yang kurang ajar, orang-orang yang tidak niat belajar, mereka memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Kalau mengapa kata-kata saya ini ekstrim? Ini sejalan dengan Matius 13, 10-15. Perhatian khususnya ya. Yesus kan dalam Injil Matius itu mulai dari awal ya. Dia mengajarkan perumpamaan orang yang menabur di 4 golongan tanah. Hanya berikan perumpamaan. Lalu waktu Petrus tanya, loh kamu kok ngajar dalam perumpamaan kenapa? Ini jawab Yesus ya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kepadamu ini murid-murid yang bersama dia, 12 ini ya. Tapi kepada mereka, orang banyak tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Siapa yang mempunyai ini mempunyai apa? Mempunyai kerinduan firman saya kira ya. Maka kepadanya akan diberi pengertian sehingga ia berkelimpahan. Tapi orang banyak itu tidak punya pengertian. Makanya tidak punya keinginan mengerti. Makanya mereka tidak ngerti, mereka tidak tanya. Siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi saudara, saya ulang. Kata-kata siapa yang mempunyai menunjuk kepada orang yang mempunyai keinginan, kerinduan mengerti firman. Orang-orang ini akan diberi pengertian yang berkelimpahan. Sedangkan kata-kata siapa yang tidak mempunyai menunjuk kepada orang yang tidak punya keinginan atau kerinduan untuk mengerti firman Tuhan. Dan saudara, percayalah orang seperti ini banyak. Mayoritas dalam gereja. Baik orang Kristen jemaat biasa, bahkan orang-orang yang sudah melayani pendeta-pendeta, hamba Tuhan, dosen-dosen teologi. Saya yakin banyak yang termasuk di sini. Tidak punya kerinduan untuk mengerti. Makanya jangan heran. Dokter kok bisa sesat ya? Oh bisa. Karena dia tidak punya, saya yakin dia tidak punya kerinduan mengerti. Kalau dia betul-betul Kristen dan dia punya kerinduan mengerti, saya yakin gembala itu akan mengarahkan dengan benar. Tapi orang ini tidak punya kerinduan mengerti, ini memang kambing. Disengaja dikasih pengertian yang salah atau tidak dikasih pengertian sehingga mereka tersesat. Jadi saudara, 2 Petrus 3:16 maupun Matius 13 dan sebagainya ini sesuatu peringatan yang luar biasa menakutkan. Bagi saudara yang adalah orang yang rindu firman, ini tidak menakutkan, bahkan ini menghibur. Tapi kerinduan firman itu pelihara saudara. Karena kerinduan itu bisa hilang loh kalau tidak dipelihara. Dalam masa wabah lalu malas belajar. Lama-lama suam jadi dingin, kerinduannya hilang. Aneh. Belajar firman itu aneh. Orang yang lapar dan haus terhadap firman, makin mereka makan firman Tuhan, mengerti firman, makin kerinduan meningkat. Tapi makin mereka tidak diberi, mereka itu jadi sakit rohani. Maka ya kayak orang sakit jasmani, laparnya tidak ada, tidak kepingin makan. Jadi ini ada kontras dengan lapar jasmani ya. Kalau orang secara jasmani tidak dikasih makan, dia malah kepingin makan, lapar dia. Diberi makan, kenyang, habis itu tidak kepingin makan. Dalam dunia rohani tidak diberi makan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, tambah tidak kepingin. Saudara, peliharalah kerinduan itu kalau ada.
Pertama bersyukur saudara bisa punya kerinduan itu anugerah yang luar biasa. Dan saya sangat bersyukur Tuhan berikan saya kerinduan terus. Kalau tahu-tahu hilang, atau karena saudara kurang makan, atau karena saudara ada dosa. Introspeksi, buang dosanya, silakan kembali rindu. Paksakan belajar, makin mendapat berkat, makin akan rindu. Tapi bagian ini merupakan suatu ancaman yang menakutkan. Bagi orang yang memang tidak kepingin belajar kitab suci, tidak punya kerinduan kitab suci. Saya tidak menghakimi saudara dalam hal ini. Saya ingin saudara introspeksi saudara termasuk yang mana. Saudara sendiri tahu saudara rindu firman ya atau tidak. Orang yang mendengar firman belum tentu dia rindu. Kalau rindu, dia pasti kepingin dengar. Dan dia dengar kepingin cari yang benar. Bukan asal dengar. Kalau saudara senang dengar firman, tapi dengarnya yang lelucon, yang dongeng-dongeng, yang konyol-konyol itu, saudara bukan orang yang rindu firman. Kalau saudara rindu firman, saudara rindu yang betul-betul pengajarannya membukakan pengertian. Sehingga saudara mengerti. Makin lama makin mengerti. Nah, orang yang senang mendengar khotbah, tapi dengar yang seperti ini dijelaskan ayat per ayat. Apalagi pakai bahasa Inggris, Yunani. Terus tidak usah lah. Ya memang tidak niat belajar. Nah, kalau saudara maunya cuma dengar khotbah yang enteng-enteng, yang penuh dengan lelucon cerita yang tidak memberikan penjelasan tentang Alkitab. Ingat ya, apa yang baru saya katakan merupakan ancaman bagi saudara. Saudara ada di dalam bahaya. Karena kitab suci itu ada jebakan-jebakan yang Tuhan sengaja pasang. Jebakan itu menjebak nabi-nabi palsu. Sampai mereka bisa memutar balikkan tuh begitu gila. Muncul ajaran Pentakosta yang ketiga. Muncul ajaran Corpus Delicti. Muncul dongeng-dongeng tentang pergi ke surga dan pergi ke neraka. Dan itu yang dicari orang. Banyak sekali yang kacau balau tidak karu-karuan. Pendeta-pendeta itu sendiri bukan orang yang rindu firman, maka mereka disesatkan sama Tuhan. Dan saudara belajar sama mereka, dibiarkan sama Tuhan karena saudara sendiri orang yang tidak rindu firman. Tidak rindu firman itu bahaya yang sangat besar. Kalau saudara dari dulu sampai sekarang tidak pernah rindu, saudara belum Kristen. Mau dirindu-rindukan bagaimanapun tidak bisa. Jadi yang pertama-tama harus datang kepada Kristen, percaya dia. Kalau itu betul-betul terjadi, saudara akan rindu. Maka pelihara dan tumbuhkan kerinduan itu dengan terus belajar. Buang ajaran yang konyol-konyol yang tidak karu-karuan. Jangan dengarkan orang-orang itu. Dengarkan ajaran yang memang betul-betul menambah pengertian saudara tentang Alkitab. Jangan keraskan hati. Pada waktu saudara punya pandangan A, lalu digempur, dan saudara melihat bahwa gempuran itu begitu kuat. Tidak bisa saudara bantah. Buanglah pandangan A itu dan ambillah pandangan yang benar. Mengeraskan hati dan tetap mengambil pandangan yang salah membuat saudara kehilangan kerinduan. Jadi saudara, pelihara kerinduan, berdoa supaya Tuhan terus memberikan kebenaran, maka saudara akan terus rindu dan makin diarahkan pada pengertian tambahan, pengertian yang benar tentang Alkitab. Jadi saudara, kembali kepada seluruh bagian ini yang ingin saya bahas. Silsilah Yesus ini kelihatan bertentangan. Kelihatannya bertentangan antara yang ada di Matius dan yang ada di Lukas.
Tapi sudah bisa diharmoniskan. Memang hanya kemungkinan, tapi ada 3 kemungkinan. Setidaknya tidak harus kontradiksi. Saya sendiri mengambil teori yang mengatakan yang dalam Lukas itu silsilah dari sudut Maria. Yang dalam Matius silsilah dari sudut Yusuf, bapak yang sah legal secara hukum dari Yesus. Jadi dengan ini kontradiksi ini sudah bisa dibereskan sebetulnya. Bagian ini sudah bisa gunakan menjawab orang-orang yang bingung atau serangan dari orang-orang yang anti-Kristen. Mereka mau menerima atau tidak, terserah mereka, biarkan. Tapi kita setidaknya memberikan jawaban yang benar. Tuhan memberkati saudara.